bunyikan klakson, Neng. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa bayar parkir ya guys karena kencing aja bayar waka 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 waka. Caranya gampang kok, cuma klik like, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Berikut adalah 10 urban legend Indonesia yang paling sensasional. 1. Terowongan Casablanca. Kisah pertama urban legend adalah Terowongan Casablanca. Seperti yang kita tahu, terowongan ini salah satu lokasi yang dianggap keramat atau angker oleh warga sekitar. Bahkan menurut kisah yang berkembang, terowongan ini pernah menjadi lokasi seseorang melakukan bunuh diri. Menurut kesaksian masyarakat, di Terowongan Casablanca terdapat hantu perempuan berambut panjang yang menjadi penghuni dan sering mengganggu pengguna jalan di jam-jam tertentu, terutama setelah matahari terbenam. Konon katanya, jika kita membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebelum masuk terowongan, maka pengendara tersebut akan aman dari gangguan hantu itu. Tapi jika tidak, akan terjadi hal-hal sial pada sang pengendara. 2. Hantu Jeruk Purut. Kisah lainnya dari urban legend adalah hantu jeruk purut. Konon katanya, di tempat pemakaman umum, TPU, Jeruk Purut ada hantu pastur tanpa kepala yang bergentayangan bersama dengan anjing hitamnya. Menurut kisah yang beredar di urban legend adalah dulunya ia seorang pastor yang hidup di masa kolonial Belanda dan dibunuh. Hingga kini arwahnya masih bergentayangan sambil berkeliling di kuburan pada malam hari sambil menenteng kepalanya sendiri. Menurut kepercayaan setempat, hantu pastor itu sedang mencari kuburannya yang ternyata tidak pernah ditemukan. 3. Mr. Gepeng. Selain terowongan Casablanca dan hantu TPU Jeruk Purut, di Indonesia salah satu rajanya urban legend adalah Mr. Gepeng. Kalau kamu lahir di tahun 90-an, pasti tahu cerita Mr. Gepeng. Cerita urban legend Indonesia satu ini menjadi populer karena diyakini bisa dipanggil dengan cara tertentu. Konon katanya, Mr. Gepeng dulunya adalah seorang pria kaya yang mengalami kecelakaan di dalam lift sehingga tubuhnya terjepit menjadi gepeng dan tewas di tempat. Cerita lainnya yang beredar adalah dulunya ia tewas terlindas bulldozer sehingga tubuhnya menjadi gepeng tidak terbentuk lagi. Kisah ini bahkan cepat sekali menyebarnya ke berbagai daerah di Indonesia. 4. Nenek Gayung. Kisah lainnya dari urban legend adalah kisah Nenek Gayung. Kamu pasti pernah mendengar kisah nenek ini bukan? Konon katanya hantu ini adalah seorang nenek yang tiba-tiba suka muncul di pinggir jalan sambil membawa gayung dari batok kelapa dan sebuah tikar untuk memandikan jenazah. Penampilannya mengenakan kebaya hitam atau putih dan memiliki postur tubuh seperti nenek pada umumnya. Rambutnya berwarna hitam dengan kulit pucat dan mata sipit. Tapi ternyata, cerita urban legend satu ini hasil dari omongan warga sekitar. 5. Kolor Ijo. Selanjutnya ada kisah yang tidak kalah serunya tentang urban legend adalah kolor ijo. Masih ingatkah kamu, kisah ini sempat viral di sekitar tahun 2003. Kisah ini bermula dari adanya kasus pemerkosaan di suatu daerah di Bekasi. Pada saat itu, korban bersaksi bahwa ia telah diperkosa makhluk bertubuh besar banyak bulu dengan celana pendek berwarna hijau. Setelah kasus ini viral, cerita kolor ijo sudah menyebar ke berbagai pelosok daerah. Bahkan tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa kolor ijo adalah seseorang yang sedang menyempurnakan ilmu hitamnya dengan syarat memperkosa wanita. Namun hingga saat ini kebenaran urban legend adalah asli atau palsu, belum bisa ditentukan jawabannya. 6. Suster Ngesot. Kisah selanjutnya dari urban legend adalah Suster Ngesot. Konon katanya, kisah ini berasal dari salah satu rumah sakit di Bilangan, Jakarta. Diceritakan pada saat itu ada seorang suster yang meninggal secara tidak wajar karena diperkosa oleh seorang dokter yang bekerja di situ. Kabarnya, kakinya dimutilasi dan dikubur di ruang laboratorium. Namun beberapa cerita menyebutkan bahwa Suster Ngesot berasal dari sebuah panti jompo di Jawa Barat yang memiliki ilmu hitam. Dari cerita yang beredar, suster tersebut membunuh seluruh penghuni panti jompo. Karena kesal, warga sekitar menghakiminya dengan cara memukuli kakinya hingga remuk. Bagaimana? Apakah kamu percaya dengan cerita Suster Ngesot sebagai urban legend adalah kisah nyata? Atau mungkin kamu sudah pernah melihatnya?
7. Hantu boneka Uci Bandung. Di kota Bandung, salah satu cerita yang jadi primadonanya urban legend adalah hantu boneka Uci Bandung. Cerita ini terkenal di kalangan warga yang berada di Jalan Siliwangi. Konon katanya ada sebuah tragedi kecelakaan yang merenggut nyawa seorang bocah bernama Uci pada tahun 1998 karena ulah pengendara motor yang sembrono. Dikabarkan bahwa sebelum mengembuskan nafas, Uci menanyakan bonekanya, "Boneka Uci mana?" Setelah kejadian nahas tersebut, tidak sedikit warga sekitar yang menyatakan bahwa mereka sering melihat arwah gentayangan Uci sambil membawa boneka kesayangannya. Bahkan beberapa kali warga menyebut bahwa Uci tampak duduk di atas pohon sambil memainkan bonekanya. Menurut orang-orang sekitar, keberadaan hantu Uci sebagai urban legend adalah tidak mengganggu, walau banyak yang takut juga saat lewat Jalan Siliwangi di malam hari. 8. Wewe Gombel. Jangan keluar setelah maghrib, nanti diculik wewe gombel. Masih ingatkah kalian akan peringatan dari orang tua kita saat kecil dulu? Kisah Wewe Gombel sebagai urban legend adalah cerita yang sudah ada sejak dulu dan turun-temurun, terutama di kalangan masyarakat Jawa. Wewe Gombel dikenal suka menculik anak kecil untuk dijadikan anak atau dimakan. Selama diculik, urban legend sensasional satu ini akan memberi makan anak berbagai kotoran. Jika keluarga ingin anaknya kembali, mereka harus beramai-ramai keliling desa dengan memukuli perabotan rumah. Sosok Wewe Gombel sendiri digambarkan sebagai seorang wanita dengan tubuh besar, berambut panjang, dan memiliki payudara besar. Konon, waktu keluar Wewe Gombel adalah menjelang maghrib. Itulah alasannya kenapa anak kecil dilarang main di luar rumah sejak saat tersebut. 9. Nyi Roro Kidul. Salah satu sosok mitologi yang dikisahkan sebagai urban legend adalah Nyi Roro Kidul. Kisah penguasa pantai selatan ini masih terkenal sampai sekarang dan menjadi sebuah adat dan budaya untuk orang yang tinggal di pesisir pantai selatan. Bahkan beberapa mitos menyebutkan bahwa sosok Nyi Roro Kidul mendiami kamar nomor 308 di Hotel Inna Samudera. Tidak hanya itu, ada larangan dari urban legend adalah larangan memakai pakaian berwarna hijau ketika sedang main di pantai selatan. 10. Si Manis Jembatan Ancol. Satu lagi kisah yang populer sebagai urban legend adalah Si Manis Jembatan Ancol. Kisah ini diambil dari cerita di tahun 1800-an, tepatnya di zaman penjajahan Belanda. Ada banyak versi yang beredar, namun satu kisah yang paling melekat adalah tentang seorang wanita bernama Maryam yang kabur dari kawin paksa. Nahas, Maryam tewas secara tidak wajar di Jembatan Ancol. Dari kepercayaan masyarakat yang beredar, kematian Maryam membuat arwahnya bergentayangan. Bahkan jika kamu tidak ingin diganggu, harus membunyikan klakson 3 kali sebelum melewati jembatan. Benarkah demikian? Bagaimana pengalamanmu? Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.